Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Praise God, haleluya. Kita akan mulai kebaktian missions. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Let's pray, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu. Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat ya Bapa. Karena kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami, untuk menjadi guru kami, pengajar kami yang benar, untuk menjadi penuntun kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sampai hari ini kami mau pakai waktu dan kesempatan Bapa ini sebaik-baiknya Bapa. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup suci Bapa, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau hidup layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, tutup bungkus kami semua, tutup bungkus setiap ruangan Bapa, tempat ini baik di luar di dalam Bapa. Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan Bapa, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang ambil alih Bapa. Serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa, dari awal hingga akhir Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Haleluya. Oh Lord, my God, when He knows what wonder, consider the world Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displays.
my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you.
Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja segala raja yang kami sembah, Engkaulah Raja, Raja segala raja kami sembah. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi,
Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak, mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan Bapa. Jam-jam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata Bapa, biarlah Tuhan yang mengajar kami Bapa kepada seluruh kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Mulai. Oke. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Jalan.
Tes. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bersaksi lagi. Kali ini tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Apa keselamatan itu? Mari kita berdoa dulu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada hamba-Mu ini. Pakai mulut hamba-Mu ini dalam tuntunan-Mu untuk dapat bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Biar yang mendengar diberkati dan yang belum mengenal Tuhan beriman kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu apa tuh keselamatan? Yang kita ini keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat apa keselamatan itu. Nah, dalam konsep keselamatan dari dosa, kekristenan itu unik sekali ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa, yaitu untuk keselamatan dari hukuman dosa. Istilah ini ya, keselamatan, penyelamatan kadang digunakan penulis Alkitab untuk menunjukkan bahwa seorang diselamatkan dari suatu bahaya atau kehancuran. Dari Keluaran 14 kita bisa lihat, kita baca Keluaran 14 ayat 13 dan 14 ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, dan seterusnya. Ayat 14-nya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tetapi istilah ini yang sering dipakai untuk memaksudkan penyelamatan dari dosa, itu kita bisa baca dari Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, kita baca dulu ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus juga di dosa adalah penyebab kematian. Jadi orang yang dibebaskan dari dosa mempunyai harapan untuk hidup selamanya. Kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat 17-nya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, ini dia tuh, kedatangan Tuhan yang pertama. Itu hanya untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tahu juga dia akan datang lagi. Kita sedang menunggu kedatangan yang kedua. Dan apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat? Supaya bisa diselamatkan, kita harus beriman kepada Yesus dan menunjukkan iman kita dengan mentaati semua perintahnya. Kisah Para Rasul 4 ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan kisah Roma 10 ayat 9 dan 10,
dan Ibrani 5 ayat 9. Mari kita lihat dulu di Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, berikut itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10-nya, karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini biasanya itu orang yang menyebut dalam Roma 10 ayat 9 itu untuk diselamatkan kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kita lihat di Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, taat kepada Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Alkitab berkata bahwa iman harus dibuktikan melalui perbuatan, yaitu ketaatan kita. Itu Yakobus 2:24. Tapi mari kita, ini bukan berarti kita mendapat keselamatan karena kita berlaku baik dan kita orang baik, bukan. Keselamatan karena kita beriman kepada Yesus. Nah, itu cuma-cuma. Mari kita lihat dulu di Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi ini bukan berarti kita mendapat keselamatan karena usaha kita sendiri, ya. Usaha sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah, kasih karunia yang Dia berikan karena kebaikan hatinya yang tidak layak kita terima. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, itu cuma-cuma, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggangkan diri karena sudah berbuat baik, tapi perbuatan kita yang baik-baik itu tidak akan menyelamatkan kita. Hanya beriman kepada Yesus kita dapat diselamatkan. Oke. Semua manusia adalah orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi di Roma 3 ayat 9 sampai 20 mari kita baca mengenai manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Terus kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka.
dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Alkitab, dalam kitab Taurat, ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Right. Mari kita lihat juga di Pengkhotbah 7 ayat 20, berkata, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Itu juga. Dan di Titus juga kita bisa lihat, Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Itu dan itu semua kejahatan manusia, ya, kejahatan manusia dari yang kita lihat di Kejadian 6. Di Kejadian 6, coba kita lihat ayat 5. Ketika ini ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini tuh di ayat 5. Ya, ayat ke-6-nya itu Yesus sakit hati tuh, dia bilang, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, di sini Tuhan berfirman bahwa Dia akan melenyapkan manusia. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, dan seterusnya. Tetapi di sini Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kita udah tahu cerita mengenai Nuh yang 40 hari turun hujan, banjir di dunia ini sehingga seluruh manusia mati, dan seisi dunia hanya Nuh dan anak-anaknya. Seterusnya juga tuh dari Pengkhotbah 9 ayat 3. Ini katanya, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati, kematian, ya. Oke. Mari kita juga baca di Matius 7 mengenai dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Oke. Dalam Yohanes 8, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, karena kita semua berdosa, dan kalau kita berbuat dosa, kita adalah hamba dosa. Oke. Di Alkitab juga banyak ayat-ayat Alkitab yang mengenai keselamatan. Mari kita lihat ayat-ayatnya, ya. Ayat-ayat di Alkitab mengenai keselamatan. Yang pertama dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita
Kita baca sama-sama. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ingat, keselamatan daripadaku. Terus, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang, daripada nyala keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang, daripada nyala keselamatanku. Terus Yesaya 12. Sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Aku percaya kepadanya dan tidak takut, karena Tuhan adalah kekuatan dan pujianku. Dia telah menjadi penyelamatku. Terus dalam Lukas juga, katakan Lukas 19, 9 dan 10, Yesus berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah datang kepada seisi rumah ini. Orang ini juga adalah anak Abraham. Sebelumnya, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ketika Yesus Sakius, ini mengenai Sakius ya. Ketika Yesus datang ke rumah Sakius. Oke, dan seterusnya di dalam ya Yohanes, kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Dan ini Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapat hidup yang kekal. Itu bagus benar tuh ayatnya tuh. Nah, ini mengenai hidup, roti kehidupan, roti kehidupan dari Yohanes ini. I am the bread of life. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 dan 44. The bread of life. Ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Kebangkitan pada akhir zaman. Ayat 40-nya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan ayat 44 juga, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini akhir zaman, bukan zaman akhir. Zaman akhir kita sekarang nih ya, tapi pada akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali. Okay. Dan maka itu kasih karunia menyelamatkan semua manusia ya. Mari kita lihat di Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu di Titus. Kalau di 1 Yohanes 5
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke. Yesus Kristus ya menjamin keselamatan, ya itu pasti. Di dalam Yohanes 14 kita bisa lihat tuh, Yesus Kristus menjamin keselamatan manusia. Oke, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kita di sini udah pasti tuh keselamatan dijamin oleh Yesus Kristus. Terus ya kita tahu keselamatan hanya di dalam Yesus. Terus guna keselamatan kita, mari kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita mau kepada kekekalan, ingat, saat ini banyak tanda-tanda bahwa sudah dekat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Mari saudara-saudari yang mau menerima keselamatan, mari kita bersama-sama saya dan mengundang Yesus menjadi juru selamat dan temanmu. Keselamatan hanya di dalam Yesus, Tuhan Yesus. Ini juga kita dikatakan dari Roma 10 yang tadi kita udah baca, ayat 9. Dia bilang, sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke. Mari yang mau diselamatkan, mari kita berdoa bersama-sama. Bisa baca di screen. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa menjadi pribadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberkati kita semua dan juga boleh membawa kita semua hidup menurut kebenaran firman-Nya. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian missions pada hari ini. Kita mau angkat pujian Bapa, terima kasih. Kita tetap mau mengucap syukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan terus bimbing dia Bapa. Pakai dia untuk menjadi alat-Mu di rumah-Mu Bapa. Kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan menyertai setiap kami. Hamba juga mau serahkan Bapa, setiap pokok doa kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Serahkan situasi yang ada di seluruh bumi Bapa, dengan virus-virus yang ada. Tuhan lindungi kami semua. Tuhan yang memegang kendali, dan Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan setiap virus-virus yang ada. Terima kasih Bapa, serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Tangan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan yang terus menyertai Bapa. Missions and Prayer House. Terima kasih Bapa, kami juga menserahkan Bapa keluarga yang sakit, anak kami yang sakit Bapa. Kiranya Tuhan mau bermurah hati dan berbelas kasihan Bapa. Tuhan mau melawat dia, menjamah seluruh tubuhnya Bapa. Dan Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapa segala sakit penyakit Bapa di dalam tubuhnya. Dan biarlah Tuhan juga bawa dia untuk datang kepada Tuhan. Bawa dia Bapa untuk diselamatkan. Dia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia boleh menerima keselamatan yang kekal Bapa. Bawa dia kembali Bapa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati anak ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati dia Bapa, baik kesehatannya, kehidupannya Bapa, dan juga pekerjaannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan keluarga-keluarga yang lain yang sakit Bapa. Biarlah Tuhan juga terus menyembuhkan, memulihkan, dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit Bapa. Keluarga yang sakit Bapa, juga keluarga-keluarga yang berduka Bapa. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menghibur, menguatkan setiap keluarga yang berduka Bapa. Juga Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapa setiap anak-anak yang sakit, orang-orang sakit, keluarga yang sakit Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan melindungi kami semua Bapa dari segala sakit penyakit, bencana-bencana, kejahatan-kejahatan, malapetaka Bapa. Lindungi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu, keselamatan jiwa-jiwa Bapa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan-Mu. Ampuni kami semua Bapa atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami umat manusia, ampuni kami bangsa-bangsa, ampuni kami keluarga-keluarga, jiwa-jiwa Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa malam hari ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu.
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami hanya di dalam tangan-Mu. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, Bapa, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Bapa, mereka boleh bertobat dan menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang kami kenal dan kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Sampai berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. God bless us all.